Hai semua, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku mau bikin cemilan yang bahannya gampang banget dan caranya juga super gampang. Mau tahu gimana dan apa aja bahannya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, di sini sudah aku siapkan 150 gram kacang hijau yang sudah direndam 2 jam. Nah, ini teksturnya kalau dipencet sudah empuk ya, teman-teman. Jadi insya Allah ketika nanti dibikin peyek, teksturnya tidak keras. Sekarang kita siapkan mangkuk dan masukkan sebanyak 250 gram tepung beras, 1 sendok makan tepung tapioka atau sekitar kurang lebih 10 gram. Lalu di sini juga aku sudah siapkan 10 lembar daun jeruk yang sudah diiris tipis-tipis dan bagian tengahnya dibuang ya supaya rasanya tidak pahit. Untuk bumbunya di sini aku pakai 3 siung bawang putih, kemudian ada 2 butir kemiri, 1 cm kencur dan setengah cm kunyit. Kemudian semua bahan ini akan kita haluskan. Kalau sudah halus seperti ini kita masukkan ke dalam tepung yang tadi sudah kita siapkan. Lalu untuk seasoningnya di sini aku sudah siapkan 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam. Nah, ini kita pakai segini dulu, nanti kalau kurang bisa ditambah lagi ya. Lalu ada 1 sendok makan ketumbar. Ketumbarnya boleh pakai yang butiran ya teman-teman. Lalu kita masukkan 1 butir telur berukuran sedang dan masukkan kurang lebih sekitar 300 sampai 330 ml air. Kita masukkan secara bertahap supaya nanti konsistensinya bisa pas. Oke, aku masukkan secukupnya dulu seperti ini, kemudian kita aduk lagi menggunakan balon whisk atau boleh menggunakan centong. Kita aduk sampai tercampur rata, pelan-pelan aja. Kalau misalnya kurang, kita tambah airnya sedikit demi sedikit. Nah, selain pakai air putih, teman-teman juga boleh mengganti airnya dengan air santan. Tentunya rasanya akan lebih enak. Cuman karena di sini aku pengen yang lebih ekonomis, jadi aku pakai air biasa. Nah, di sini aku memasukkan airnya kurang lebih sekitar 330 ml. Tentunya tidak selalu sama, nanti disesuaikan saja dengan konsistensi adonan yang teman-teman punya. Karena di sini aku pakai adonan sekitar 250 gram, maka semua kacang hijau yang tadi sudah direndam aku masukkan. Tapi kalau misalnya teman-teman buat peyek dalam jumlah yang banyak, sebaiknya kita pisahkan adonannya di tempat yang lain dan memasukkan kacang hijaunya sedikit demi sedikit ya. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata dan di tahap ini teman-teman harus mengoreksi rasanya. Kalau misalnya kurang asin atau kurang kaldunya, kita tambahkan lagi. Nah, di sini kebetulan rasanya kurang mantap, jadi aku tambahkan lagi. Tentunya soal rasa dikembalikan lagi ke selera teman-teman semua ya. Dan kalau adonannya sudah siap, sekarang kita siapkan wajan berisi minyak yang jumlahnya cukup banyak. Kemudian kita ratakan minyaknya ke bagian pinggir-pinggir seperti ini. Lalu gorengan pertama ini adalah tester ya teman-teman. Jadi aku akan buat contoh satu dulu untuk mengetahui apakah konsistensi dari adonannya pas atau terlalu tebal atau terlalu tipis atau kurang asin atau pas rasanya. Jadi satu gorengan ini akan kita cek tingkat kematangan dan juga rasanya. Caranya sama, kita ratakan dulu di bagian pinggir, kemudian kita goreng sampai warnanya golden brown seperti ini. Kalau sudah kita angkat. Nah, testernya udah matang nih, sekarang kita lihat ya hasilnya seperti ini, adonannya dan renyahnya kita coba cek. Oke, ternyata kekentalannya pas, hasilnya juga bagus, rasanya juga enak. Kita akan lanjut goreng sampai semua adonannya selesai. Cara gorengnya cukup mudah ya teman-teman, jadi tinggal ambil 1 centong adonan, diratakan di bagian atas wajan seperti yang ada di video. Kemudian kalau sudah, kita siram-siramkan dengan menggunakan minyaknya supaya adonannya bisa turun. Karena di sini aku tidak pakai wajan anti lengket ya, jadi kita bantu siramkan seperti itu. Nah, karena di sini aku tidak balik adonan peyeknya, jadi kita cukup bantu tekan-tekankan seperti ini supaya nanti kematangannya bisa merata. Kalau misalnya minyaknya sudah tidak berisik, sudah mulai tenang seperti ini dan warnanya sudah berubah kecoklatan, tinggal kita angkat lalu tiriskan. Nah, setelah digoreng, kemudian minyaknya terlihat kotor, teman-teman bisa langsung menyaringnya supaya nanti sisa-sisa adonan yang ada di wajan tidak ikut tergoreng di adonan berikutnya ya. Kemudian lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis digoreng. Dan jangan lupa sebelum menuang adonannya, sebaiknya adonan yang ada di mangkoknya kita aduk ya, supaya nanti tidak ada bahan yang mengendap di bagian bawah.
Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku atau baru aja menemukan channel YouTube aku Retro Octaviani, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku lainnya. Terima kasih. Nah, kita lanjut. Kalau misalnya minyaknya sudah terlihat tenang, tidak berisik, dan warnanya juga sudah kecoklatan, tinggal kita angkat lalu kita tiriskan. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya, peyek kacang hijau yang super duper enak banget. Makan satu aja dijamin gak cukup, satu adonan bisa menjadikan hasil yang sebanyak ini. Coba deh lihat teman-teman, hasilnya cantik banget, bentuknya unik banget seperti ini ya. Dan sekarang kita dengar ya hasilnya. Masya Allah, hasilnya renyah banget, suaranya bener-bener kres-kres ya teman-teman. Rasanya enak banget walaupun kita tidak pakai santan, tapi ini rasanya pas banget, gurih, terus kacang hijaunya juga tidak keras sama sekali. Cocok banget untuk teman-teman rikuk di rumah karena selain untuk lauk makan, ini juga bisa untuk cemilan ketika lagi nonton bareng sama keluarga. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih udah nonton videoku sampai akhir. Selamat mencoba, semoga berhasil. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.